nih. Nah, boleh Pak? Nah. Masih ada? Enggak. Eko masih ada yang dua nggak? Nah, dua deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak yang mulia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah kenalkan kita dengan usaha nubuwah ini. Usahanya para nabi, usahanya Rasulullah SAW yang dimunculkan kembali oleh Mana Iyas pada tahun kurang lebih 923. Mana Iyas wafat tahun 44. Kepemimpinan dakwah digantikan oleh putranya yaitu Maulana Yusuf. Maulana Yusuf wafat tahun 64. Kepemimpinan dakwah dipimpin oleh Syekh Inam Hasan yang dikenal Hadraji sampai tahun 96. Tahun 96 beliau wafat. Sebelum wafat, untuk melanjutkan kepemimpinan dakwah ini, beliau mengangkat 10 orang syuro, 5 dari India, 4 dari Pakistan, dan 1 dari Bangladesh. Yang dari India yang pertama Maulana Ijhar, ini mertuanya Maulana Jubair. Terus Maulana Jubair bin Hasan. Yang ketiga Maulana Sa'ad. Yang keempat Maulana Umar Palanpuri. Yang kelima Miaji Mehrab. Itu dari India. Yang dari Pakistan Haji Abdul Wahab, Mufti Jamal Abidin, Miaji Abdul Rahman sama Bayi Afdal dari Lahore. Dari Bangladesh 1 engineer Haji Abdul Mukhid. Waktu saya Inam Hasan wafat, kami Syuro Indonesia datang takziah. Jadi ternyata dari negara-negara lain banyak juga, dari Arab ada kumpul. Kebetulan saya tidur di sebelah orang Jordan. Kelihatannya beliau alim. Jadi saya bertanya secara polos. Dulu nih amal dipimpin oleh Maulana Iyas sebagai amir daripada dakwah. Terus berikutnya oleh Maulana Yusuf sebagai amir dakwah. Berikutnya oleh Syekh Inam Hasan, amir daripada dakwah. Tapi sekarang ini 10 apa ini? Saya bilang. Saya nggak ngerti kok sekarang 10. Itu orang Jordan memberikan jawaban dalam bahasa Arab. Kata beliau, ana la yubali haja syura asyra wa ishrin aw salasin walakin hajal amal haq. Jadi kata beliau, saya tidak peduli itu syura mau 10, mau 20 sampai 30, tetapi ini amal benar. Ini amal benar. Jadi itu artinya luas. Jangan kita tinggalkan ini amal gara-gara perubahan surat mulai. Ini amal hak, amal benar. Nah, dari 10 surah ini diangkat sebagai paisalat 3 orang. Maulana Ijhar, Maulana Jubair, sama Maulana Sa'ad. Sekarang yang tinggal dari PS1 cuma satu, itu Maulana Sa'ad. Maulana Ijhar sudah meninggal, Maulana Jubair sudah meninggal, tinggal Maulana Sa'ad. Jadi orang-orang yang cinta dengan Maulana Sa'ad, mereka mengatakan otomatis keamiran adalah Maulana Sa'ad. Tidak perlu dimusyawarahkan lagi, karena dia memang paisalat. Yang 2 sudah meninggal, tinggal 1. Tapi ada orang-orang yang tidak setuju atas perkara ini.
mereka mendirikan Suro Alami, terdiri dari 10 orang. Dari 10 orang itu diantaranya Maulana Sa'ad juga, yang mana Ibrahim, mana Yakub, lantas Haji Abdul Wahab, lantas Maulana Jalul Haq dari Pakistan, dari Bangladesh 3 Maulana Jubair, Imam Masjid Bangladesh juga ahli Suro, lantas Maulana Rabiul Haq ahli Suro Bangladesh juga, dan Wasiful Islam, beliau macam amir di Bangladesh. Jadi hadirin, itu Suro Alami dibentuk tahun 2015, tapi Maulana Sa'ad belum menyetujui. Jadi sekarang kepemimpinan dakwah ini terpecah. Ada yang pro Maulana Sa'ad dengan ada suronya juga, ada yang pro Suro Alami. Saya waktu di Pakistan jumpa Suro Alami, meminta kepada mereka bahwa kerja Indonesia ini jangan sampai pecah. Itu permintaan saya bilang kerja di Indonesia tidak ada perubahan sebagaimana biasa, jalan terus, kirim jamaah, kirim jamudin, itu diterima. Perkara-perkara yang diperselisihkan oleh mereka itu, yaitu tertib-tertib yang dibawa oleh Maulana Sa'ad, macam pemakaian hadis pentahop sebagai taklim, dan taklim rumah, ada halakat Quran, kurang lebih ada 13 poin. Dalam perkara ini saya minta kepada beliau-beliau ini, di Indonesia yang sudah jalan jangan dilarang, jalankan terus, jadi tidak ada persis, tidak ada keributan gitu. Dikabulkan juga alhamdulillah. Nah, sekarang berkembang ini banyak di mana-mana, bukan kita aja, dunia keributan. Di Amerika bersisi, di Kanada bersisi, di Inggris begitu juga. Saya ingin kerja di Indonesia ini normal sebagaimana biasa, tidak ada perselisihan. Bagaimana caranya? Kalau saya perhatikan, saya dengar targib-targib daripada Suro Alami sama targib-targib daripada Suro Nijamuddin Sa'ad, itu arahannya sama. Kita meningkatkan kerja dalam intiqali dan maqami. Ke sana arahnya dalam musyawarah mereka. Jadi dua-dua sama menganjurkan kita tingkatkan pengorbanan, sempurnakan kerja maqami sama intiqali. Jadi kita ini Indonesia sebetulnya nggak perlu tahu tuh perselisihan mereka itu sama. Kita kerja saja. Nah, kalau kita fokus kepada kerja, insya Allah nggak ada perselisihan. Sebab arahan dari Suro Dunia sama Suro Hijau sama. Jadi saya inginkan kepada Bapak sekalian sebagai penanggung jawab, jangan terpancing ribut-ribut apa tuh Suro Dunia, apa Suro Nijamuddin. Yang penting kita kerja tingkatkan dakwah, ta'lim wa ta'allum, zikir, ibadah, khidmat sebagaimana biasa, biasa. Mudah-mudahan dengan cara ini satu ketika Allah satukan kembali beliau-beliau, sehingga kita tidak ada masalah. Waktu di Cikampek kemarin kita musyawarah, saya ngobrol-ngobrol sama Maulana Mustaqim. Jadi saya bertanya, Kip, ini gimana dakwah kok bisa begini, bisa berselisih, ada Suro Dunia, ada Nijamuddin gitu. Beliau cerita sama saya, dia bilang ada 5 orang rahib Yahudi, rahibnya, pendetanya, kalau kita kiainya lah. Dia mengetahui dari kitab dia bahwa menjelang hari kiamat Islami akan muncul. Dia dibilang 5 rahib ini tidak mau Islami muncul, mau dihambat.
Maka kelima orang rahib ini naik ke gunung Ujlah. Dalam ujlahnya itu meditasi, dia dapatkan bahwa Islam di dunia ini diperjuangkan dengan dua cara. Yang pertama cara partai dan politik. Yang kedua cara dakwah ini. Pendapat mereka Islam tidak bakal maju dengan cara partai dan politik. Itu tidak bahaya, nggak dilihat. Tapi yang kelihatan memajukan Islam di mana-mana cara dakwah ini. Cara dakwah ini. Maka mereka sekarang berusaha mau menghambat, mau menumpas usaha dakwah ini. Maka mereka turun katanya dari gunung, usaha mau menghancurkan dakwah ini itu dengan sihir katanya. Yang disihir pertama itu ecelon pertama dakwah itu para masyaikh Nijamuddin. Saya waktu itu kumpul, saya bilang apa mungkin masyaikh kena sihir? Kiai Mukhlisun dia jawab, kenapa tidak? Dia bilang Rasulullah SAW kena sihir. Jadi kalau saya pikirkan tuh saya berhadapan dengan para masyaikh itu memang seperti kena sihir. Bicaranya itu tidak seperti masyaikh, jadi ada saling jelekan, saling mencela begitu. Jadi saya lebih itu dengan cerita mana mustaqim itu bisa jadi gitu. Nah, terus nyambung dengan itu kita dari Indonesia kirim jamaah ke Chili. Itu amirnya saudara Mukhlis, asalnya dari Pekanbaru tapi sekarang tinggal di Palu. Pendidikannya tamatan Gontor, alim beliau. Nah, itu jamaah bagus dikirim ke Chili bekerja. Tetapi di akhir-akhir waktu aneh. Ini rombongan ini semuanya kayak kena sihir kesurupan. Itu kalau dihikmat makan sama orang Chili, si amirnya ambil tasbih, dijatuhkan ke makanan, ini makanan haram gitu. Jadi orang tempatan susah hati, disiapkan lagi makanan buah-buahan hati yang halal, dibilang haram juga. Terus dia maksa-maksa si jamaah ini minta diantar ke laut. Nggak dikabulkan oleh orang tempatan karena laut di Chili itu tidak bagus. Artinya pantai itu perempuan bikini semua gitu. Jadi nggak dikabulkan. Tahu-tahu katanya itu jamaah hilang dari masjid. Orang tempatan cari kemana? Didapati mereka ada di pinggir sungai. Itu dalam keadaan macam kesurupan tadi. Mereka laporan ke kita ke Jakarta. Saya bilang suruh jamaah itu pulang deh. Jangan nyusahin orang tempatan, suruh pulang. Terus mereka pulang ke Jakarta. Tapi ketika itu saya lagi di Cikampek. Yang nerima kargo jaring itu Ustadz Agus Saifuddin. Saya dengar dari Ustadz Agus Saifuddin, dia bilang jamaah bagus Pak. Nah, tertib betul begitu bagus ya. Saya bilang kenapa tuh di akhir-akhir waktunya begitu? Dia cerita jamaah ini bahwa menjelang akhir waktu dikirim ke satu masjid baru dan besar katanya, tapi serem. Di situ katanya di masjid itu karena baru pertama kali jamaah masuk, mereka kena sihir lah katanya. Si amirnya itu punya pengetahuan tentang perkara ini. Ya. Jadi amirnya nyari nih asbab sihirnya apa nih di masjid ini yang membuat jamaah begitu. Badan pun pada sakit, pikiran pun pada. Ya, hanya ketemu di masjid itu patung kecil-kecil, ya, tidak dapat biji apa. Amir bilang ini nih asbab sihirnya. Maka untuk menghilangkannya dia bilang harus dibuang ke laut. Maka oleh karena itu minta diantar kepada orang tempatan supaya ke laut. Orang tempatan nggak ngerti. Nah terus kenapa ada di pinggir sungai ini? Karena kami tidak dikabulkan ke laut. Dia bilang cara kedua adalah patung itu dibakar, abunya dibuang ke sungai supaya pengaruh sihirnya hilang. Jadi mereka pergi ke sungai, dibakar ke batu, dan abunya dilemparkan ke sungai.
Tapi kata amirnya aneh itu waktu dibakar itu patung, semuanya menggambarkan mata sapi. Allahu Akbar. Jadi dia bilang ini fitnah dari Dajjal. Setelah dibuang itu selesai, mereka normal kembali biasa. Nah, pulang ke Indonesia hampir biasa. Itu amirnya ada pengetahuan tuh tentang sihir itu. Dia bilang ini ada usaha daripada pengikut Dajjal itu, mau menghambat usaha dakwah, bahkan mau menghancurkan usaha dakwah, yaitu dengan sihir juga. Itu seperti keterangan mana mustaqim. Nah, yang disihir dia bilang ini nanti echelon pertama dalam dakwah. Berikutnya adalah surah-surah di dunianya bakal ada kepada kita juga ancamannya. Maka Haji Abdul Wahab paham akan perkara ini, dianjurkan kepada kita membaca surat Al-Baqarah tiap hari. Surat Al-Baqarah tiap hari untuk menghilangkan pengaruh daripada itu. Jadi dalam perkara ini ada saudara-saudara kita sudah kena ngotot, saling menyalahkan, merasa benar sendiri. Maka kita kalau berhadapan dengan ini, kita ekstra ikramul muslimin, akhlak tingkatkan, jangan terpengaruh, jangan bertengkar sesama kita, apalagi sampai berkelahi. Ya, kita kalau mereka nyalahkan kita, mengajak kita sabar dalam perkara ini, kita amalkan ayat Quran, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasabirhum fil amri. Maafkan mereka dan mohonkan ampun kepada Allah dan ajak ke musyawarah. Mudah-mudahan fitnah ini tidak lama. Amin ya Allah. Jadi saya harap kepada saudara-saudara penanggung jawab, kerja di Indonesia tidak ada perubahan dan jangan pecah. Ya, kerja seperti biasa dan sudah diizinkan. Jadi kami dari Kebun Jeruk hari-hari ngirim jamaah ke Nijamuddin. Tapi ada orang-orang ya macam kena sihir gitu, tidak menyukai Nijamuddin. Nah, padahal kalau secara logika saya bilang kita hari-hari kirim jamaah ke Nijamuddin. Dari laporan dari sana tidak kurang dari 200 orang setiap hari orang Indonesia ada di Nijamuddin. Diberi makan, diberi targib, diatur, diberi kemana-kemana. Kita seharusnya sebagai penanggung jawab Indonesia terima kasih atas perkara itu. Jangan menyalahkan atau membenci kepada Nijamuddin. Ini yang saya anjurkan. Nah, kita hari-hari sampai sekarang jamaah kita dikirim. Itu bukan perkara kecil, menjamu orang 200 orang tiap hari itu, Masya Allah, pengorbanan artinya masai-masai kita daripada Nijamuddin. Maka saya ingin supaya kita jangan terpengaruh dengan persen, menghormati semua masai, baik masai Nijamuddin maupun masai surau alami. Nah, kita hormati mereka semua sebagai ulama, sebagai guru-guru kita. Kalau mereka ada berbuat salah, itulah ada kemungkinan dari sihir itu. Kita doakan supaya mereka diselamatkan, kita juga diselamatkan dari perkara ini. Inilah saya sampaikan. Jadi jangan kita, kalau perlu jangan tahu itu perselisihan mereka itu antara Nijamuddin dengan surau alami. Yang penting kita kerja saja. Siap semua insya Allah. Insya Allah. Semoga Allah kabulkan. Jadi kami besok kan melanjutkan terus ke Bandung. Jadi saudara-saudara tetap bekerja. Kita dipanggil oleh Muhammad Saad pada tanggal 25 bulan April ini untuk musyawarah. Saudara-saudara yang sempat bagus kalau terus khidmat di sana, misalnya bagus sekali. Tanggal 24 April ini saya lagi mengajukan visa tapi belum dapat. April. Hah? Kok April lewat? Apa? Mei. Mei. Sekarang kan bulan Mei kan? Iya. Mau puasa ya? Bulan Mei. Saudara bagus kalau datang. Nah, kita ingin dengar nanti nasihat-nasihat daripada Mas Nijamuddin untuk Indonesia insya Allah.
Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz. Adam, teleponnya. Tempat siapa? Itu nih. Jazakallah khair. Alhamdulillah.